menjadi bahasa Indonesia wasilah. Siapa wasilahnya? Kamu kenal sama dia? Oh, wasilahnya bapak ini. Wasilah saya dapat rumah ini dari bapak itu. Wasilah. Wasilah itu perantara. Kalau jamaknya namanya wasail. Kalau satu wasilah, kalau banyak namanya wasail, perantara. Taharati bersuci. Perantara bersuci. Al-asya'u sesuatu allati yang yutatahharu bersuci biha dengannya. Jadi ada sesuatu yang kita bisa bersuci dengan sesuatu tersebut. Arba'atun ada 4. Jadi orang bisa bersuci dengan 4. Pertama, perantara untuk bersuci air. Air itu Bapak bisa bersuci dengan perantara air. Bisa berwudu dengan air. Bisa mandi dengan air. Nah, air ini perantara agar Bapak bisa bersuci, bisa dengan air. Yang pertama, idza kana tahuran, dengan catatan apabila airnya air suci mensucikan, namanya tahur. Namanya tahur. Tahur itu air suci mensucikan. Bapak berwudu dengan air keran itu karena air keran yang Bapak gunakan namanya air tahur. Suci mensucikan, baru Bapak bisa bersuci dengan air itu. Comberan juga air comberan. Tetapi Bapak tidak bisa mensucikan dengan air comberan karena air najis. Bukan air tahur. Air yang suci mensucikan. Jadi air suci mensucikan disebut dengan tahur, atau disebut juga dengan air mutlak. Disebut juga dengan air mutlak. Jadi kalau ditanya apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci mensucikan. Disebut juga dengan air mutlak. Jelas ini? Jelas ya? Persamaan air mutlak disebut dengan air tahur. Air tahur sama dengan air mutlak. Air mutlak, air tahur yaitu airnya suci dan dapat mensucikan. Jelas? Itu air itu menjadi perantara seseorang bisa bersuci dengan air, dengan catatan airnya tahur atau disebut juga dengan air mutlak. Jelas? Apa yang disebut dengan air mutlak nanti ada. Apa sih yang disebut dengan air mutlak? Yang mana aja yang bisa untuk bersuci nanti ada, ya. Insyaallah sebentar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua namanya at-turab, debu. Namanya debu. Debu pun bisa menjadi alat bersuci. Air tidak ada.
Sementara Bapak ingin sholat, orang sholat harus bersuci. Bila mana air tidak ada atau air ada namun tidak memungkinkan untuk memakai air, maka Bapak bisa bersuci dengan debu. Apa itu? Dengan tayamum, tanah, ya. Idza kana tahiran tahuran, kalau debunya suci mensucikan. Kalau debunya suci mensucikan. Khalisan, debunya murni, nggak bercampur. Contoh, di tembok ada debu nggak? Debunya suci nggak di tembok? Suci. Murni nggak? Murni. Tapi ketika Bapak ambil tepung, kemudian dia aurin di tembok yang ada debunya, maka debunya sudah tidak murni. Debunya sudah bercampur dengan tepung yang Bapak aurin di situ. Nggak boleh. Atau Bapak aurin bedak, maka sudah tidak khalis, tidak murni lagi. Nah, debu yang sudah bercampur dengan sesuatu yang lain tidak bisa digunakan untuk bersuci. Hanya debu yang murni tidak bercampur dengan yang lain, dan debunya pun debu yang suci. Lahu gubar, tanah yang ada debunya. Ada gubar, ada debunya. Tanah yang ada debunya. Di kaca, ya, di kaca ada debu nggak? Ada. Suci nggak? Suci. Murni nggak? Murni. Karena hanya debu yang ada. Boleh nggak untuk bersuci? Boleh. Termasuk Al-Quran yang di rumah kita, yang sudah saking lamanya tidak dibaca, ada debunya nggak? Ada. Iya. Baru ketemu lagi bulan puasa lagi, tebel banget. Ada abu, boleh dipakai? Boleh. Boleh dipakai untuk bersuci, karena debu pun salah satu alat bersuci. Air, alma, debu, at-turab. Yang ketiga, ad-dabigu. Ad-dabigu. Ad-dabi itu alat penyamak kulit. Alat penyamak kulit. Sapi, kulit sapi suci enggak? Kulit sapi. Lebaran haji, Bapak potong sapi. Kulit daripada binatang sapi suci enggak? Suci. Kulit kambing suci. Tapi tidak menjadi suci kulit sapi apabila sapinya mati, tidak disembelih. Ya. Dari Jawa menuju ke Bekasi sampai Cikarang sapi mati. Mana sapi limosin gede banget. Boleh nggak dimakan dagingnya? Kenapa tidak boleh dimakan? Udah bangkai. Yang namanya bangkai najis. Termasuk kulit sapi yang bangkai pun menjadi najis. Namun kulit sapi yang najis bisa menjadi suci kalau dengan proses disamak. Namanya ad-dabiru. Dabiru itu mensucikan yang najis dengan proses disamak. Kulit buaya, kulit ular, ya, kecuali yang tidak bisa disamak kulit anjing dan kulit babi, kulit macan.
Macan itu kan binatang yang nggak boleh dimakan, termasuk kulitnya najis. Gajah nggak boleh dimakan, termasuk gadingnya pun najis. Maka tidak boleh orang membawa cerutu, membawa cangklong yang terbuat dari gadingnya gajah, karena gading gajah itu najis. Sementara orang kalau sholat membawa yang najis tidak sah. Paham? Bukan hanya yang dipakai, termasuk yang dibawa. Kalau yang dibawa itu berbau najis, maka tidak sah sholat Bapak. Orang sholat itu harus suci pakaian dan yang dibawa. Termasuk tadi itu cangklong, apabila terbuat dari barang yang najis dan Bapak bawa di kantong, nggak sah sholat Bapak. Jelas? Jelas? Jadi namanya ad-dabiru, proses samak. Orang samak dengan idza kana hirrifan. Hirrifan itu hirrif yang rasanya pedas. Nanti tukang samak tahu pakai apa itu yang pedas-pedas, yang bisa mensamak kulit, namanya hirrif. Hirrif itu yang sesuatu yang pedas-pedas yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Yang kedua apa? Yanzi'ul fadalat, yang bisa mengangkat daging-daging yang nempel. Ada kan? Kadang-kadang kalau motong yang gak sempurna, ada daging-daging yang nempel di kulit. Nah itu untuk mengangkat daging-daging yang nempel di kulit pakai disamak. Termasuk daging najis. Ya najis tadi tuh, daging yang bangkai tadi termasuk najis. Dibersihkan tuh, diangkat. Dengan apa? Dengan cara disamak. Pakai apa? Hirrif, sesuatu yang pedas. Nanti tukang kulit tahu tuh apa saja itu yang alat-alat yang bisa digunakan untuk menyamak kulit. Tanya sama yang ahli. Jelas ini? Jadi apa? Yanziul fadalat, mencabut, mengangkat al-fadalat, daging-daging yang lebih, anil jildi, di mana? Di kulit. Ya. Nanti paham nih? Paham? Jadi alat bersuci, air, debu, dan menyamak kulit yang disamak. Yang keempat, hajarul istinja. Hajarul istinja, batu untuk istinja. Apa istinja? Cebok. Batu pun bisa menjadi alat untuk bersuci. Boleh enggak air ada bersuci dengan batu? Boleh enggak? Boleh. Semua yang seperti batu, tisu, boleh. Walaupun air ada, seseorang boleh bersuci dengan batu, karena batu itu menjadi perantara bersuci. Namanya hajarul istinja, batu untuk bersuci. Idza kana qalian. Jadi batu itu apa? Atau semisalnya dengan batu, idza kana qalian. Yang pertama namanya qali. Namanya qali. Qali itu sesuatu yang bisa mengangkat najis. Sesuatu yang bisa mengangkat najis. Batu, mohon maaf, ini bila ada kotoran, bisa nggak diangkat sama batu? Bisa. Bisa nggak diangkat sama tisu? Bisa. Jadi sifatnya yang bisa dipakai itu namanya qali. Sesuatu yang bisa mengangkat najis.
batu, tisu, apalagi yang kayu, boleh. Jadi apapun batu dan sejenisnya apabila qali bisa mengangkat najis. 2, jamid. Jamid itu benda padat. Jamid itu benda padat. Jadi batunya harus atau semisalnya apa? Sesuatu yang bisa mengangkat. Jamid bendanya benda padat. Tahir dan bendanya harus suci. Yang mau dipakai untuk bersuci harus suci. Bendanya bisa mengangkat najis. Bendanya benda padat. Tahir, apa tuh? Suci. Ghaira muhtaram, tidak terhormat. Tidak terhormat. Nggak boleh dengan sesuatu yang terhormat. Contoh, tisu, kertas, boleh nggak kertas? Boleh nggak kertas? Boleh. Kertas itu contoh, Bapak beli APS, nggak ada pakai kertas, boleh. Tapi tidak boleh kertas yang ada ilmunya kayak ini, karena ini muhtaram. Walaupun sama-sama tapi ini muhtaram, dihormat. Maka walaupun sama-sama kertas, tidak boleh kertas ini dipakai untuk bersuci. Contoh lagi, makanan, nggak boleh pakai makanan. Pakai roti kering, suci nggak roti kering? Suci. Bisa ngangkat nggak? Bisa. Benda padat nggak? Muhtaram nggak? Muhtaram, nggak boleh. Karena yang boleh itu ghairu muhtaram, yang tidak terhormat. Contoh lagi, muhtaram, tulang. Tulang itu bisa ngangkat nggak? Bisa. Benda padat nggak? Suci nggak? Suci, tapi tulang itu menjadi makanan bangsa jin, nggak boleh. Kalau nggak boleh buat istinja. Jadi bendanya memang bisa mengangkat najis, bendanya benda padat, bendanya suci. Yang keempat apa? Harus bukan sesuatu yang dimuliakan. Jelas? Tisu memang dipakai untuk ini, boleh. Ini namanya ghairu muhtaram, tidak terhormat. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Jelas ya? Wasailul wasaili. Wasailul wasaili, perantaranya perantara. Perantaranya perantara. Nanti saya jelasin, kalau bahasanya aja nggak paham nanti. Perantaranya perantara. Pak, orang mau bersuci pakai apa? Orang mau bersuci pakai apa? Maka air itu perantara. Perantara. Nah, untuk mendapatkan air diambil, perlu pakai apa? Wadah. Nah, wadah ini menjadi perantaranya perantara. Paham? Air itu perantara untuk bersuci. Untuk mendapatkan air harus pakai perantara, pakai wadah, ember. Nah, pakai gayung. Nah, gayung, ember itu perantaranya perantara. Paham? Namanya wasailul wasaili. Air adalah perantara bersuci untuk mendapatkan air, untuk bisa diambil. Nah, mengambilnya pakai alat namanya awani. Namanya itu, maka perantaranya perantara ada dua. Pertama, isnan, ada dua. Apa? Pertama al-istihad. Pertama namanya al-istihad. Apa istihad? Halo, apa istihad? Apa istihad? Ada usaha. Contoh Pak, ember ada dua. Ember ada dua.
Kata emak kita, mat, tadi ada ember yang satu dikencingin kucing. Yang mana mak? Yang mana mak lupa. Embernya sama. Ada ember dua sama. Kata emak kita, air yang satu dikencingin kucing. Maka dipastikan ember yang satu suci, ember yang satu lagi najis. Sedangkan air ini perantara untuk bersuci, dan air yang boleh dipakai untuk bersuci hanya air yang tohur, mutlak, suci, mensucikan. Lalu bagaimana Bapak untuk bisa mengambil salah satu di antara duanya? Namanya ijtihad. Namanya berusaha mencari tahu mana yang suci dan mana yang najis. Dilihatin, ini rada bau nih, berarti yang suci ini, yang najis ini. Itu namanya ijtihad. Bapak tidak boleh langsung pakai air tanpa ijtihad. Ijtihad dulu, usaha dulu untuk mengetahui mana yang suci, mana yang najis, agar bisa dipakai untuk bersuci. Nggak boleh langsung dipakai, yang mana aja dah, nggak bisa. Ijtihad dulu. Ijtihad itu berusaha cari tahu mana yang suci, mana yang najis. Bila mana Bapak tidak bisa, oke udah dah, ambil satu, buang satu, boleh dipakai setelah beristihad. Karena istihad itu namanya perantara. Paham? Yang kedua apa namanya? Di awani, wadah. Awani itu wadah. Jadi perantara ada dua. Pertama istihad, yang kedua wadah. Jelas apa enggak? Jelas ya. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, fidzalika, di dalam itu yang atas pelajarannya, wasailut taharati at-turbu kama bidabighin wa hajarus tinja wa ma wasailul wasaili al-awani al-ijtihadu fal zaman nathani. Ini untuk memudahkan para ulama dibikin nazom syair. Syair ini memudahkan orang pelajar dengan syair. Jadi wasailut taharati, perantara bersuci, at-turbu kama bidabighin. At-turbu yaitu apa? Apa turbu? Debu. Bidabighin, apa dabighin? Menyamak. Wa hajarus tinja, batu. Wama, dan air. Tuh, jadi dikumpulkan menjadi bait syair agar dimudahkan mengingat apabila orang pelajar menghafal syairnya. Wasailut taharati at-turbu kama bidabighin wa hajarus tinja wama. Ya, perantara bersuci, debu, kama bidabighin, seperti juga kama bidabighin, seperti apa? Dabighin, menyamak, wa hajarus tinja, dan batu untuk istinja, wama, dan air. Wasailul wasaili, dan perantaranya perantara, al-awani, wadah-wadah, wal istihadu, dan istihad. Fal zaman nathani, maka pegang keduanya. Fal zaman nathani, maka pegang keduanya. Apa itu keduanya? Wadah dan istihad. Jelas ini? Baik. Sebelum lanjut, mau tanya silakan. Kalau enggak kita lanjut. Memang babnya masih gini dulu, Pak. Babnya masih begini ya. Sabar. Lanjut. Babul ma. Nah, ini baru ngaji nih. Babul ma. Bab tentang air. Ta'riful ma, definisi air. Apa itu air? Sailun,
Sail itu cair. Air itu kan sail, cair. Bendanya benda cair. Syafafun, jernih. Syafaf. Latifun, lembut. Air itu lembut, saking lembutnya bisa masuk lubang paling kecil pun dia masuk. Di mana nih air bisa masuk ya? Kok kalau hujan masuk air? Saking lembutnya dari nat paling kecil pun dia bisa masuk. Ada nggak rumah yang susah nyari bocornya? Tapi air masuk kalau hujan. Ini air dari mana sih ini? Ada nggak pernah rumah-rumah yang pernah masuk? Ada kan? Itu namanya apa? Latif. Saking lembutnya air bisa masuk lubang yang paling tipis pun dia bisa masuk. Saking latif, saking lembut. Itulah air. Itulah air. Ustadz, ngapa sih Jatimulya banjir mulu? Kata orang-orang tua sini, memang tempatnya air. Sawah, ya. Perumahan Jatimulya itu aslinya apa? Sawah. Ya, emang tempatnya air. Dirubah menjadi rumah. Iya. Sekarang air balik lagi ke rumahnya, ke rumah gua ini. Jangan salahin air, emang rumah dia. Tempatnya air. Geria, ya. Geria itu banjir nggak? Tempatnya apa geria sebelum perumahan? Sawah juga ya? Sawah. Sawah. Jangan salahkan air yang memang tempat air dulunya sebelum jadi rumah itu tempat. Yang salah kitanya. Tempat air dibikin rumah. Sekarang dia datang lagi. Kagak diundang, memang tempat dia, rumah dia. Kata air, rumah gua ini. Gua pengen datang lagi ke rumah gua. Tuh. Air. Tuh. Apa air itu? Cair, jernih, lembut. Makanya tuh lubang selembut apapun ditutup tuh biar nggak masuk air. Pakai cairan ini, pakai cairan itu. Berapa lapis itu? Bahkan udah berlapis-lapis pun karena masih tembus. Orang tuh kalau udah bikin kolam renang udah, kalau udah masih bocor juga lemes udah. Bingung udah. Dikasih apaan sih bang? Masih juga bocor juga bang. Udah diliatin kagak ada, diliatin kagak ada. Itulah air. Latif, lembut, sekecil apapun dia bisa tembus. Nah, namanya apa? Latif. Latif. Yatalawwanu. Apa itu? Berwarna. Air itu berwarna. Bilaunil ina, sesuai dengan warna wadahnya, sesuai dengan warna tempatnya, wadahnya. Ditaruh gelas merah, kelihatan airnya berwarna merah, sesuai dengan wadahnya. Akan berwarna sesuai dengan wadahnya, tempatnya. Bilaunil ima, bilaunil ina, sesuai dengan warna wadah. Yakhluqullah, Allah yang ciptakan. Air itu ciptaan Allah. Ar-rayya, ray itu menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Jadi bukan air punya kekuatan bisa menghilangkan haus, bukan. Tapi Allah yang izinkan air menghilangkan haus. Karena kalau Allah tidak izinkan air menghilangkan haus, sebanyak apapun orang minum gak akan hilang hausnya. Contoh, Bapak boleh lihat hadis. Salah satu hukuman orang yang ninggalin sholat, bila mana nanti mau meninggal, saat sakratul maut, orang yang tidak sholat Allah berikan musibah,
Apa musibahnya? Dia merasakan haus yang sangat luar biasa. Diminumin sebanyak apapun tidak bisa menghilangkan rasa haus. Kenapa? Karena ini orang sudah terlalu berani dengan Allah. Disuruh sholat saja nggak mau. Sampai-sampai sebelum dikubur dia sudah dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah sebelum kematiannya. Salah satunya apa? Dia merasakan haus yang sangat luar biasa. Seandainya penduduk bumi memberikan minum sebanyak apapun, maka air yang diberikan kepada dia tidak akan bisa menghilangkan rasa hausnya. Kenapa? Karena Allah hukum dia. Allah tidak izinkan air untuk bisa menghilangkan rasa hausnya. Jadi apa? Air itu makhluk Allah, ciptaan Allah, bisa menghilangkan haus saat kita minum bila mana Allah izinkan. Jelas? Ustaz, bagaimana biar nggak banjir? Air yang turun dari mana? Atas. Siapa yang mengatur? Allah. Seringkali kita itu menyalahkan alam. Longsor. Ini nih, kali ini nih, hutan ditebang nih, ini. Iya benar. Tapi hutan, air, semuanya kendali Allah. Kita tidak pernah melihat aspek maksiatnya. Yang selalu kita bahas pertama adalah God, alam, dan sebagainya. Sementara kita lupa dengan tingkah kita manusia. Padahal kalaulah manusia beriman, bertakwa, kata Allah, akan kami buka pintu keberkahan dari atas dan bawah. Walakin kadzabu, tapi kalian mendustakan Allah. Fa'akhadnahum, maka kami hukum kalian sesuai dengan perilaku kalian. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kalian perbuat, Allah akan turunkan sesuai dengan perbuatan kalian. Maka Allah turunkan hujan yang terus menerus gak berhenti. Ya Allah, hujan terus dah. Kata Allah, coba berhenti bermaksiat, istighfar semuanya, berhenti maksiat, nanti Allah akan berhentikan hujan. Kebanyakan air pun bermasalah, tidak ada air pun bermasalah. Apa titik masalahnya? Maksiat manusianya. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka ketika kalian sudah bermaksiat kepada Allah. Bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Jelas? Akidah itu jarang membahas itu. Selalu bahas solokan, pohon. Benar, iya. Tapi yang paling dominan dari itu semua apa? Perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ya. Jadi dijelaskan air itu ciptaan Allah, bisa menghilangkan rasa haus inda tanawulihi, saat dikonsumsi, saat diminum. Inda tanawulihi, saat diminum. Ketika diminum, hilanglah rasa haus yang kita punya, tentu dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, sebanyak apapun minuman yang kau minum, tidak akan pernah hilang haus. Sampai sini jelas? Baru baca ini, aqsamul miyah, pembagian air. Aqsamul miyah, pembagian air. Min haitsu mahilluha, dari segi tempatnya. Mahilluha, tempatnya. Wa asluha, sumbernya. Pembagian air dari sumber dan tempatnya. Sab'atun, ada 7. 1, salah satu minas sama, salah satu minas sama. 3 dari sama, dari langit. Air ada berapa air? Air ada berapa? 7.
Air ada 7. 3 dari langit. Apa itu? Miyahul matar. 1 air hujan. 1 air hujan. 2 wasalju, air salju. Wal barak, air embun. Ada nggak air embun? Air salju, air embun, air hujan. Dari mana asalnya? Langit, sama. 3 ada. 3-tiganya ini air suci, mensucikan. Air hujan suci, mensucikan. Air salju suci, mensucikan. Termasuk air embun suci, mensucikan. Wa arbatun minal ardi, dan 4 dari tanah sumbernya. Minal ardi, dari tanah. Wahia, yaitu miyahul bahri, bahri laut, air laut suci. Air laut itu suci, mensucikan. Jadi kalau bapak mau wudhu di tengah laut, tinggal nyendok aja. Nyebur boleh kalau bisa berenang, karena air laut suci, mensucikan. Wal bi'ri, sumur, air sumur suci, mensucikan. Masih ada sumur? Ada yang punya nih? Udah nggak ada. Di kampung masih ada. Ada yang punya. Suci nggak? Suci, mensucikan. Karena air sumur suci, mensucikan. Bahri, laut. Bi'ri, sumur. Nahri, sungai. Alimalang, suci, mensucikan. Sungai Kapuas, Alimalang, Cisadane, apa lagi? Ciliwung, kali sungai Jambi, BC apa? Semua dah air sungai suci, mensucikan. Wal aini, untuk tahu untuk mata air. Tuk ya, langsung tuk. Nggak usah pakai engkong. Untuk ya udah kagak ada. Itu 4. Untuk sungai, laut, sumur. Itu air yang suci, mensucikan. 7 hujan, embun, salju, laut, sungai, untuk sumur. 7. Itu semua boleh dipakai. Yang Bapak ditanya itu 7 macam air yang bisa digunakan untuk suci, untuk bersuci. Dan kita udah pakai aja. Kalau ada ketemu wudu pakai itu, mandi pakai itu boleh. Danau termasuk air apa? Enggak ada kan? Suci, tapi tidak mensucikan. Air kelapa itu suci, tapi nggak bisa mensucikan, nggak bisa buat wudu. Ya kan? Waduh, nggak ada air kelapa, ambil buat wudu nggak boleh. Suci, tapi nggak mensucikan. Air semutin, ya kan? Wudunya 3 kelapa, 30.000. Iya, royal wadah banget kan. Habis pasang tenda, aus ya, malah beli bayar standar. Jelas ini, ya, suci Bang, tapi nggak mensucikan. Ya. Kalau semuanya kan punya air besar, kita mandi kan dari atas kan ke bawah. Nah kalau berenang itu kan dari bawah ke atas. Boleh.
Berenang itu abang kita, abang waktu masuk sungai, ya bang ya, abang nyilam dalam, abang bilang, saya niat mandi besar, lep udah, langsung. Yang penting niat. Waktu abang dalam air mengatakan, berarti masih hidup itu, ya. Berarti abang bisa berenang dan sah bang sudah. Ketika abang bangun dari keluar dari air, udah suci, mensucikan. Udah, apalagi dalam air mulus, wah bersih dah. Enak banget bang. Jadi orang dulu praktis. Dan kita masih banyak ketemu-temu di kampung-kampung kalau kita main ke Sukabumi atau kemana. Sampai hari ini mungkin masih ada yang nggak punya sumur, ngandelin di sungai mandinya. Mana mandinya? Ono ke sungai, waduh. Oh bang, mana kencang banget arusnya. Baru masuk, sikat gigi jatuh. Udah kemana tahu? Jadi orang dulu masih ada sampai hari ini mungkin yang nggak punya sumur, yang masih apa-apa pengen ke sungai dulu. Dan air sungai boleh dipakai untuk suci bersuci, karena salah satu daripada yang 7. Jelas ini? Jelas ya? Ya. Itu sungai itu yang ketika di Malang dulu kan ada WC apa namanya, ada gantung gitu. Oh, jamban. Gak ngaruh. Suci mensucikan. Waduh abang kita, gak ngaruh. Bapak wudhu depan dia juga gak apa-apa pak. Bapak wudhu depannya lewat, kadang gak ngaruh. Gak ngaruh. Silakan aja lewat aja. Ya kan, gak ngaruh. Asal jangan ganggu aja. Jangan kecendok. Kalau sendok bahaya. Gak ngaruh pak, saking banyaknya. Ya, gak ngaruh. Dari dulu kan begitu tuh. Lewat kita buat cuci di situ nggak ada ngaruh. Karena ada suci mensucikan. Walaupun lewat banyak, silakan. Kolam renang ini airnya begini pak, nanti ada di sini. Airnya 2 kula dan itu lebih dari 2 kula. Selama tidak merusak itu kencing yang ada dalamnya, tidak ada masalah, pakai, bisa dipakai. Selama tidak baunya, rasanya tidak berubah, boleh dipakai untuk suci. Karena air 2 kula itu ketika kejatuhan najis tidak langsung dihukumkan najis, dilihat warna, rasa dan bau. Bila mana 3 sifat itu tidak berubah, suci mensucikan. Walaupun dikencingin, jangan terus muter dia, muter. Nah, kalau kencing sampai, kencing najis. Berarti kencing tajam banget itu, kencing naga kali. Jengkolnya padat ini. Mau kencing. Nah, kalau sudah sampai merubah rasa, bau dan warna, najis. Nah, jadi kalau air 2 kula itu kejatuhan najis tidak langsung dihukumkan najis. Kita lihat. Jelas ini? Baik. Ada lagi? Jam berapa? Itu. Isyraq jam berapa? 10 menit lagi deh. 10 menit lagi. 50. Udah terbit 50. Karena isyraq ini sekarang 5.50 ya. Sekarang 5.48, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Dikit terakhir. Afdalul miyahi, baca. Nadhamaha ba'duhum. Afdalul miyahi nadhamaha ba'duhum. Afdalul miyahi nadhamaha ba'duhum. Faqala afdalul miyahi, paling afdalnya air, paling utamanya air. Nadhamaha
dibikin syair. Jadi bikin syair nih. Ba'duhum, oleh sebagian ulama. Faqal, maka beliau berkata, wa afdalul miyahi, semuanya, ma'un qad naba, wa afdalul miyahi ma'un qad naba. Lagi semuanya, wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyyi al-muttaba, baina asabi'in nabiyyi al-muttaba. Wa afdalul miyahi, dan air yang paling afdal, ma'un, adalah air, qad naba, yang bersumber, baina, di antara, asabi'in nabi, jari jemari nabi, al-muttaba, nabi yang diikuti. Pak, nabi salah satu mukjizatnya dari jari jemari nabi bisa mengeluarkan air, dan itu banyak terjadi dalam peperangan nabi bersama sahabatnya. Ya Rasulullah, kami nggak punya air, coba kumpulin airnya. Dari sekian pasukan dikumpulin di girbah. Girbah itu wadah terbuat dari kulit, namanya girbah. Kemudian Nabi masukkan jarinya di girbah. Subhanallah, itu semua ribuan pasukan Nabi yang habis wadah-wadahnya kosong dari air, diisi dari itu, dari satu wadah, diisi, minum semuanya, minum, mandi, wudu, semuanya penuh dan semuanya hilang hausnya. Dan itu air yang paling baik saat air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan itu ada yang air yang paling afdal dari semua air yang ada di muka bumi. Jadi sahabat yang pernah merasakan itu. Nah, kemudian yalihi, selanjutnya ma'u zamzamin, air zam-zam. Air zam-zam itu air nomor 2 yang terbaik di muka bumi setelah air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad. Air zam-zam yang gak pernah habis, diminum, dibawa buat mandi, buat obat. Karena zam-zam itu akan menjadi sesuai orang yang niat minumnya. Untuk apa? Allah akan kasih. Untuk obat jadi sakit, akan jadi obat. Buat yang lapar jadi kenyang, buat yang haus hilang hausnya. Karena zam-zam itu makanan untuk yang lapar, minuman untuk yang haus, obat untuk yang sakit. Zam-zam. Zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam itu tergantung orang yang minum untuk niat apa. Itu istimewanya. Fal kautsari, fal kautsari. Kemudian niat nanti di Telaga Kausar. Mudah-mudahan kita bisa minum dari Telaga Kausar. Di telaganya Nabi Muhammad SAW. Itu air yang paling bagus. Fanili Misra. Kemudian Sungai Nil di Mesir. Itu sungai yang air yang terbaik yang ada di muka bumi setelah daripada Kausar. Summa bakil anhari. Summa bakil anhari, baru baki, sisa daripada anhar, sungai-sungai yang ada di muka bumi. Itu urutannya. Air yang keluar dari jemari Rasulullah SAW, air zam-zam, air Kausar, air sungai Nil, kemudian air yang ada di muka bumi. Itu urutannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.